Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesehatan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap langkah kaki kita untuk datang ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka baca kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah, mereka mendengarkan kitab Allah, kemudian mereka saling mengajarkan satu sama lainnya. Selanjutnya kata Nabi, illa nazalat 'alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepadanya sakinah. Ketenangan jamaah bukan berarti ketenangan yang sifatnya dunia, akan tetapi jauh lebih berharga daripada dunia. Itu ketenangan yang ada di dalam jiwa. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, mereka dinaungi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut mereka. Siapa? Yani orang-orang yang berada di majelis ilmu, mereka yang ada di rumah dari rumah-rumah Allah. Allah sebut mereka di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka berkumpul di masjid, mempelajari kitab Allah, mendengarkan kitab Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha mengikuti beliau. Jamaah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yashkurillah lam yashkurin nas." Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ketika seorang tersebut tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan ahsanal jaza, kepada ketua masjid Al Khairat ini dan beserta jajaran DKM-nya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit memberi faedah, manfaat sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, karena peringatan tersebut bermanfaat bagi orang yang beriman. Kemudian sebagai bentuk pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan kemudian jamaah, ana izin memperkenalkan diri bahwa ana yang duduk di sini tentunya tidak lebih baik, tidak lebih faqih, tidak lebih paham tentang masalah agama dibanding Bapak Ibu semuanya. Tentunya kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di masjid ini tidak hanya berakhir di dunia saja, khususnya di masjid ini, tapi mudah-mudahan kita juga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema dengan berjudul inilah nasihat terbaik. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nasihat terbaik
nasihat yang lebih indah, nasihat yang menyentuh hati, kecuali dengan mengingat yang namanya kematian. Kematian jamaah adalah suatu kepastian. Kita semuanya cepat atau lambat, tua atau muda, kaya atau miskin, kita semuanya akan menjumpai yang namanya kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan terkait demikian. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah, ketika seorang mengingat kematian, mengingat bahwasannya ia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat bahwasannya ia akan menjadi tanah, maka sudah sepatutnya seorang tersebut makin dekat kepada Allah. Ketika ia ingat mati, maka ia akan berusaha memperbaiki kualitas ibadahnya, memperbaiki kualitas amal solehnya, memperbaiki salatnya, puasanya, sedekahnya, dan yang semisalnya. Kuncinya adalah ketika seorang ingat kepada siapa ia akan dikembalikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada wasiat yang pernah disampaikan oleh malaikat yang mulia. Siapa malaikat tersebut? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Disebut Ruhul Amin di dalam surah Al-Qadar. Malaikat Jibril alaihissalam ini menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jamaah, ketika malaikat Jibril menyampaikan wasiat, menyampaikan nasihat kepada Nabi SAW, ini kalau kita renungkan, nasihat ini begitu dalam sekali. Ya. Dan ini tidak hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, umumnya kepada kita semua sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW. Apa wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW? Yang pertama kata malaikat Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Kata malaikat Jibril, hiduplah sesuka hatimu. Tapi apa kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi? Fa innaka mayyit. Tapi engkau harus ingat bahwasanya engkau akan menjadi seorang mayyit. Engkau akan menjadi mayat, akan mati. Hiduplah sesuka hatimu. Engkau mau melakukan ketaatan kepada Allah, engkau mau melakukan maksiat kepada Allah, ingat, semuanya ada balasannya. Ingat, engkau pasti akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan ketaatan, maka ia akan kembali kepada Allah dengan selamat. Namun sebaliknya, ketika seorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan pulang kepada Allah dengan kondisi yang tidak selamat. Kemudian jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apapun yang kau cintai daripada dunia ini. Siapapun. Seorang anak cinta kepada ayahnya, seorang ibu cinta kepada anaknya, seorang anak cinta kepada orang tuanya, seorang guru kepada muridnya, tetangga kepada tetangga yang lain. Cintai siapapun. Kau cinta harta, kau cinta jabatan, kau cinta popularitas, eksistensi dan yang semisalnya. Tapi engkau harus ingat satu hal. Fa innaka mufariquh. Engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Secinta-cintanya orang tua kepada anak jamaah, tidak mungkin anak atau orang tua ikut ke dalam kuburnya. Secinta-cintanya manusia kepada hartanya, tidak mungkin harta tersebut ikut terkubur kepadanya. Ya. Tidak ada jamaah. Ingat, fa innaka mufariquh. Kita akan berpisah, akan meninggalkan
kepada sesuatu yang kita cintai. Antara dua saja opsinya. Kita ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Ini wasiat yang luar biasa jemaah. Wasiat mengingatkan bahwa tidak selamanya di dunia ini kita akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya kita untuk mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bih. Tapi engkau harus ingat bahwa setiap perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai balasannya. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka engkau akan lihat balasan yang Allah telah siapkan untukmu. Ketika engkau melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka engkau akan melihat balasan yang Allah telah janjikan untukmu. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal ketaatan kepada Allah, amal saleh, amal kebaikan, walaupun sebiji zarrah. Sebiji zarrah kata para ulama seperti biji sawi, sangat kecil jemaah. Kata Allah, yarah, engkau akan melihat, akan menuai balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal buruk, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kata Allah, yarahu, maka engkau akan melihat balasannya. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita jemaah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi amal soleh yang kita pandang kecil ternyata bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi amal besar yang kita pandang itu adalah amal-amal yang luar biasa, butuh pengorbanan yang besar seperti haji, umrah, itu belum tentu menjadi sebab engkau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Cerita seorang, mohon maaf, wanita pezina, yang pada saat itu Nabi SAW ceritakan bahwasanya ada seorang wanita pezina melihat seekor, mohon maaf, anjing yang memutari sumur. Karena naluriah manusia, akhirnya wanita tersebut melihat anjing tersebut memutari sumur. Akhirnya dia melepas sepatunya dan turun ke sumur. Ketika turun ke sumur, ambil airnya, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Akhirnya dalam hadis tersebut Nabi SAW bilang bahwa orang tersebut, wanita tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kecil jemaah. Amal sangat kecil sekali, sangat remeh, memberikan minum untuk seekor anjing. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Artinya apa jemaah? Kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan, itu amal kecil. Tapi subhanallah, bisa jadi amal-amal tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah, wasiat yang keempat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malamnya. Terletak pada salat malamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah abadikan dalam Al-Qur'an terkait orang-orang demikian, orang-orang yang rajin salat malam. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail fatihi da'bi salihin qablakum. Hendaknya kalian, kata Nabi SAW, menghidupkan malam kalian. Karena merupakan qiyamul lail itu adalah merupakan ibadah kebiasaan
orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka selalu membiasakan diri dengan sholat malam. Dan jamaah, momentum Ramadan adalah momentum terbaik untuk kita melakukan demikian. Mungkin sebagian daripada kita ketika di luar Ramadan kita merasa berat untuk bangun di sepertiga malam. Merasa berat karena tidak ada yang mendukungnya. Kalau di Ramadan ada waktu sahur jemaah. Ada waktu kita makan, waktu kita minum. Coba sempatkan 10 menit sebelum azan atau 5 menit sebelum azan untuk bersimpuh duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa kita. Allah telah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila umatmu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada aku tentang aku, maka katakan fa inni qarib, bahwasanya aku dekat. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, jamaah, itu mengabulkan doa-doa kita jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak seharusnya sesuai dengan apa yang kita minta. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala itu akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Misalnya jamaah, kita minta kepada Allah misalnya mobil. Subhanallah, mobil untuk kendaraan. Kita terus minta sama Allah tapi tidak dikasih sama Allah. Bisa jadi jamaah, mobil yang kita minta itu digantikan sama Allah dengan kesehatan 10 tahun. Dan itu jauh lebih berharga daripada mobil tersebut. Bayangkan jamaah, kalau kita sakit 10 tahun, itu berapa banyak biaya yang kita keluarkan? Ratusan juta, Mungkin lebih mahal dari harga mobil yang kita minta. Itu subhanallah. Allah itu tahu mana yang terbaik buat kita. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau tidak sukai itu baik untukmu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai ternyata buruk bagimu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah, ketika berdoa hendaknya kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Mengabulkan doa kita. Contohnya jamaah, ketika kita berdoa kepada Allah di salat duha. Kita salat duha, sebagian besar daripada kita mungkin berniat ingin dimudahkan rezekinya. Pasti, semuanya pasti ingin demikian. Orang salat duha ingin dimudahkan rezekinya. Padahal jamaah, ketika kita minta kepada Allah, minta rezeki dimudahkan oleh Allah pada salat duha, sejatinya salat duha itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salat duha itu jauh lebih berharga daripada rezeki yang kita minta. Kita berdoa kepada Allah agar Allah sukseskan kita dalam pencapaian dunia. Padahal kita salat itulah pencapaian terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa salat, puasa, tarawih, itulah pencapaian terbesar. Pencapaian terbesar seorang hamba ketika di dunia. Karena jamaah, dunia ini tidak berarti. Dunia ini tidak berarti. Kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak akan sampai kepada akhirat. Sedangkan amal soleh akan mengikuti kita sampai kita meninggal. Kemudian wasiat terakhir jamaah adalah wasiat kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu ketika tidak bergantung kepada manusia.
Kehormatan seorang mukmin adalah ketika seorang tersebut tidak bergantung kepada manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia, jemaah. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak menaruh harapan kepada manusia. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syair beliau, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah pencapaian yang tidak akan kau capai. Ya. Mau seberusaha apapun kita menyenangkan orang lain, ada masanya ia akan membenci kita, jemaah. Akan tetapi ketika seorang menaruh harapan kepada Allah, mencari ridha Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa. Makanya Maryam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibunda Nabi Ismail, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, ya, Maryam berdoa kepada Allah, wa kana bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya, aku berdoa kepada Tuhanku syaqiyya, yang aku tidak pernah kecewa. Ya. Sedangkan menaruh harapan, berharap kepada makhluk, ini adalah sumber kekecewaan yang terbesar, jemaah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai penutup, Ana ingin menyampaikan salah satu perkataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam." Wahai Nabi Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Ketika satu hari itu hilang, ya, maka hilang pula sebagian daripada dirimu. Subhanallah. Ini perkataan yang sangat indah, jemaah. Ya. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, pekan berganti pekan, hari berganti hari. Sejatinya kita sedang menuju Allah Azza wa Jalla. Semakin hari itu bertambah, semakin dekat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sudah kita sampaikan jamaah yang pertama, bahwasanya kematian itu tak kenal yang namanya tua atau muda, kaya atau miskin. Betapa banyak orang-orang muda ya, yang mungkin sebaya seperti kami atau mungkin lebih muda daripada kami, itu meninggal dulu daripada orang-orang tua. Ya. Artinya apa jemaah? Tidak ada yang mengenal kapan kita akan meninggal, kapan kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Karena kematian datangnya tiba-tiba. Maka sudah semestinya di momentum Ramadan ini jemaah, hendaknya kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan Ramadan, kapan lagi jemaah? Karena ingat bahwasannya Ramadan ini adalah impian atau cita-cita para penghuni kubur. Karena ini pernah dikatakan oleh salah satu imam, yakni Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Tallah, laula li ahlil kubur." Demi Allah, kalau seandainya dikatakan para penghuni kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Maka orang-orang yang di dalam kubur litamannau yauman min Ramadan, maka mereka akan berangan-angan agar mendapatkan satu hari saja di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Mereka akan berangan-angan agar mendapatkan satu hari saja di bulan Ramadan. Menunjukkan apa jamaah? Menunjukkan betapa besarnya satu hari Ramadan tersebut. Kalau kita tidak gunakan dengan amal ketaatan kepada Allah, maka kita akan merugi jamaah. Maka kita akan merugi. Ya, sekian dari apa yang Anda sampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh khususnya di bulan Ramadan, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana ya arhamar rahimin. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah bantu kita ibadah. Karena ibadah jamaah ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang doa yang harus kita baca setiap sebelum salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, dan tolonglah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku agar aku bisa memperbagus kualitas ibadahku. Baca doa ini selalu jamaah. Baca doa di setiap sebelum salam. Karena setiap sebelum salam itu adalah doa di antara doa-doa yang mustajabah. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan kata. Sejatinya itu datang dari kelemahan ilmu kami pribadi, dan kebenaran tentunya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.